Hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2021. Sepertinya hari ini aku agak-agak lebih fresh, lebih senang bersama anak kosku yang sebiji ini. Sebiji entah dua biji terserah lah ya kan. Tapi hari ini senang kali lah. Karena kenapa? Hari ini ibu kos mau bercurhat-curhatan, mengatakan puitis yang sangat romantis biar orang-orang tahu ya kan. Kiat-kiat menjadi ibu kos menghadapi anak kos yang lembut, yang galak, yang kayak singa. Aduh, sorry guys. Maksudnya sifatnya kayak singa. Kalau namun anak kosnya cantik-cantik semua. Cantik, baik hati. Tapi kalau lagi galau dia agak-agak menyerupai kayak singa lah. Kira-kira gitu ya. Kalau saya pribadi sih mau mengatakan, apa menurutmu, Siti, biar kau agak kerasan di sini? Kerasan maksudnya di rumah kos ini. Harus, iya, harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari kos ya. Kalau enggak pas di hati ya. Iya. Berarti selama ini bisa dikasih pertanyaan satu lagi. Apa? Habis kontrak kau tanggal berapa? Tanggal 21 bulan 2. Bulan 2. Sekarang bulan berapa? Bulan 8. Bulan 8, baru besok bulan 9. Berarti ibu kos ini harus deg-degan lah menghadapi kau ya. Ada rencana sesuatu hal? Oh, ternyata guys, hari ini aku termasuk orang yang beruntung ya kan jadi ibu kos. Dia termasuk baik, rencananya yang buruk nggak ada. Makasih Tuhan, terhindar aku dari rencana yang buruk. Tapi kalau menurutku kan, Hamuna, makanya dia kerasan di sini sama ibu kos. Bukan ibu kosnya baik, tapi ada sesuatu ya kan. Yalah, kalau bisa berhadapan ibu kos itu, bisalah siap gerak memenuhi semua kemauannya ya kan. Termasuk kalau ada anak kos itu pinjam duit, pinjam 1 juta, bayarnya 1 juta ya kan. Gak ada bunganya sama sekali. Apalagi di kredit handphone 0 DP ya. Cicilannya tergantung keuangan anak kos ya. Itu udah pernah kau kredit handphone sampai kos? Wah, ada rencanamu kawan-kawan beli pabrik mau kau bawa ke sini untuk minjem? Kalau ada dibawa. Kalau ada, kira-kira kalau nanti kau membawa anak kos minjem uang, dapat komisi nggak? Enggak tahu ya, pasah. Iya ya. Maksudnya kau tahu lah dengan detail, biar bisa kau membedakan gitu. Enaknya tinggal sama ibu kos yang pengisinya apa sih? Belum pernah kau tahu? Belum. Kalau menurutmu betah kau di sini gara-gara apa itu? Gara-gara ditekan atau gara-gara suka? Suka. Suka. Yang membuat kau suka kemarin apa? Apa yang membuat kau suka kemarin? Bisa minjam duit. Bisa Tempat curhat. Pernah ya kau curhat sama ibu kosmu? enggak juga sih. Siapa tahu kau pernah curhat. Kalau mengenai pacarmu, pernah nggak kau curhat sama ibu kos? Enggak. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Bukan ya. Kenapa malu? Ya. Kalau menurut ibu kos yang lain, kiat-kiat membuat anak kosnya betah, salah satunya curhat. Jadi kira-kira nggak ada rencana supaya curhat kepada ibu kos? Ada. Ada. Jadi kira-kira kapan-kapan ya. Bukan ada rencanamu pengen tahu. Nggak ada rencanamu pengen tahu apa kiat-kiatnya supaya seperti bapak kos gitu baik dia. Kan anak kos itu bisa nyaman, tenang di rumah kos ini kan termasuk karena bapak kos yang baik. Kalau nanti kau punya suami yang baik seperti bapak kos, bahagia nggak?
Jadi biasanya kok kalau curhat gitu mengenai pacarmu hanya sama temanmu, nggak ada rencana sama ibu kos. Kepada pemirsa, saat ini kan saya lagi curhat ini sama anak kos. Ini salah satu anak kosku yang baik. Kenapa saya katakan baik? Buktinya saya makan permen, dia nggak makan permen, nggak dikasih, dia maju. Kan baik guys. Walaupun nilai permen itu 500 perak satu kan. Artinya memang sungguh dari tempat dia. Artinya ya udah jodoh lah mungkin guys. Bahwasanya kalau saya itu dihadirkan jadi ibu kos, tempat mendengarkan curhatan. Sebenarnya yang membuat paling utama anak kos itu kerasan teh bukan karena bisa minjam, bukan karena bisa kredit handphone, tapi paling utama karena memang kita bisa jadi teman sama mereka ya kan. Teman apa nih sekarang? Teman marah, teman cerita, teman senyum ya. Udah pernah juga mengalami dibentak sama ibu kos? Pernah. Dibentak kenapa itu? Adalah salah-salah sedikit. Oh iya ya, bukan karena telah uang kosnya ya. Enggak. Nah, termasuk baik ini bayar uang kosnya Amuna. Bayar hutang juga bagus ini. Bayangkanlah belum dapat tanggalnya dulu nasi pangasnya ya. Kalau selain utang-utang seperti itu, apa lagi yang kira-kira yang membuatmu kerasan di rumah kos daripada ibu kos ini? Ibu kos yang bengis, paling cantik sekelurahan timbang Deli. Apa lagi? Apalagi ya? Tapi masih mau membuat tindakan-tindakan untuk menolong anak kosnya di masa corona, masa pandemi. Apa lagi kira-kira menurutmu? Kira-kira siap gak melayani anak kos gitu? Soalnya ada juga pengalamanku sih, pengalamannya anak kos udah dibuat ketentuan pulang dari pabrik itu jam berapa, gerbang ditutup jam berapa. Tapi walaupun anak kosnya masuk rumah telat beberapa menit atau beberapa jam, kita masih melayani loh, masih kita buka gerbang. Salah satu kelebihan gak itu kira-kira menurut? Iyalah. Iya ya. Berarti bukan mengatakan memuji diri ya. Berarti saya selaku ibu kos harus apa lah ini ya, harus mulai belajar mulai sekarang ya, supaya hati ibu kos ini dengan pikirannya bisa seperti laut ya. Apa aja yang dibuang siap ditampung ya. Kira-kira begitu. Kalau kau sendiri agamanya apa? Islam. Ya, ya. Biarpun ibu kos ini Kristen, kerasan ya. Tapi ngomong-ngomong, view kita ini kadang cantik, kadang enggak kamu. Gimana caranya? Jadi ngomong-ngomong, kalau entah orang tuamu bertanya, ibu kosmu bengis, apalah jawabannya? Ya. Bengis tapi baik. Kalau menurutmu apa artinya bengis tapi baik? Kurang ngerti saya. Kayak mana ya? Cerewet gitu kan. Tapi baik hati juga. Oh, berarti mulutnya aja cerewet kayak pantat ayam gitu. Iya. Tapi kalau pelaksanaan lumayan lah ya. Lumayan apa ini? Baik. Lumayan baik. Lumayan lah, bisa dipinjam. Jadi kira-kira yang lain ada lagi mau disampaikan biar orang-orang tahu gitu. Siapa tahu ada nanti teman-teman mau ke bawa di sini kos kira-kira 1000 orang. Apa kira-kira? Kalau suara bising-bising dari anak kos itu kira-kira apa tindakan ibu kos? Dimakan, diterkam atau dinasihati atau dibujuk? Dikasih Apa makan tuh, bakso? Lam? Dikasih makan bakso. Ah! Berjuru apa ibu kos sih? Suara ada balik berat. Bahagialah bapak kos punya ibu kos secerewet ini ya. Oh iya ya. Jadi kalau kau sendiri apa yang kau tanggapi selain daripada itu? Mama di kampung apa pesannya? Nanti sebelum habis kontrak cabutlah katanya. Apa yang dicabut? Kakinya lah, angkat kaki. Iyalah, nggak ada kerjaan lagi.
Oh, begitu ya. Jadi kalau nanti habis kontrak belum bisa nyambung, langsung angkat kaki ya. Iya, penting nggak ada yang bayar kos. Tapi kau bilang baik, kos anehnya. Kan udah nggak kerja habis kontrak. Oh, bukan berarti bayi itu bisa semena-mena ya, tinggal di situ. Utangku tadi. Peraturan tetap peraturan ya. Gitu ya. Oke, kita tengok dulu suasananya ya guys. Kira-kira seperti apa 1.000 lagi. di sini ya. Ayo dia guys, agak lewat dia nanti. Ya, lewat dia. Aduh, ketahuan. Ini dia. Ya. Ups, nampak wajahnya nongol. Lumayan. Oke, sekian dari kami. Kira-kira itu yang bisa disampaikan adikku yang manis ini untuk curhatan dia hari ini. Sekian dari kami. Mau lihat ya.